Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Arafi dengan NIM 25002210, sesi 171 mata kuliah komputer dasar. Pada tanggal 7 Januari 2026, saya akan membuat folder pada desktop, folder UAS. Nah, di sini saya sudah membuka desktop. Di desktop ini kita akan langkah selanjutnya kita klik new folder. Foldernya akan kita rename dengan nama UAS. Di dalam folder UAS, kita akan membuat subfolder. Yang pertama ada Word, Excel, PPT, dan Internet. Di sini sudah ada folder, kita copy, tinggal kita pastikan saja. Yang pertama kita rename Word, terus Excel, PPT, dan Internet. Nah, setelah di keempat ini sudah, kita akan selanjutnya yaitu catatan teks. Klik kanan, new, terus teks dokumen, kita rename jadi catatan catatan ya. Setelah kita rename, kita buka. Oke, selanjutnya kita nah, kita balik ke desktop, kita ubah ini ke zip. Kita klik kanan, compress to zip file. Nah, sudah terkompres. Ada Excel, Internet, PPT, Word, dan catatan harian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau selanjutnya itu ada sistem yang ada di komputer saya. Kita masuk pertama pada Windows, buka setting. Nah, di setting sendiri itu ada sistem. Sistem ini kita pencet, maka banyak pilihan option. Di sini kita akan memilih about. Nah, di about itu ada storage, in graphical, terus ada RAM, ada ini, terus ada sistem-sistem lainnya yang ada di laptop yang saya gunakan. Selain ini, terus kita masuk kepada disk PC. Nah, ini disk PC yang ada di laptop saya. Mungkin sekian sistem secara spesifik yang ada di laptop. Selanjutnya, di sini saya akan memperlihatkan cara penggunaan Microsoft Word, mengedit dokumen. Kita masuk pada Microsoft Word. Pilih blank dokumen. Nah, di sini saya akan membuat judul. Caps lock dulu. Identitas. Ini di blok kita kasih left tab di angka 3. Left tab kasih jawaban.
25001171. Nah, di Word ini kita akan memahami apa itu. Sebelumnya saya sudah mencari apa pengertian komputer dan fungsinya, sudah saya searching di internet, sudah saya copy, jadi tinggal saya paste. Ini kita spasi, kita blok semua, ganti, ganti. Nah, spasinya 1,5. Klik kanan modify. Ini punch neuron 12 boleh 14 di bold, terus rata tengah warnanya. Oke, nah sudah. Terus kalau yang ini penjelasannya itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel. Klik insert, tabel, 5, 4. Sini ada, sini ada input. Oh, ini di nomor. Ini ada uh, ganti, uh, ganti, ganti, ini bisa ini bisa dipindah juga. Blok layout, terus sudah. Ini bisa dibuat kan, bisa ganti teksnya ini. Ini bisa diperbesar lagi. Langkah selanjutnya itu ada kan jika kamu masuk kepada kedua kali, klik dua kali, itu ada tabda akan membuat yang ini. Kita akan memasukkan terus kita akan kasih nama itu, kita akan kasih nama. Sudah, sudah tabda sama sih. Dan kita akan ekspor dia ke PDF. Bisa pakai save as atau ekspor. Pilih ini,
desktop, terus PDF, file namanya 01. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu membuat surat masal atau langkah pertama kita bikin data penerima di Microsoft Excel. Di sini saya sudah ada datanya. Kita masukkan pertama nama, kelas, keperluan. Ada Andi, Budi, Dewi, Fajar, Gina, Intan, cukup. Ini kita rata-tengahkan dulu. Kita kasih border dulu. Times New Roman. Enter 12. Bisa diperbesar. Kelasnya HP. 1. Informasi beasiswa. Kita ke Microsoft Word. Di sini sudah ada surat yang sebelumnya sudah saya bikin. Nah, di sini kita akan my links. Terus kita select US. Terus kita pergi ke desktop karena saya sudah menyimpannya di desktop. Excel, data, kita open. Oke. Nah, nama, kelas, dan keperluan kita blok. Kita insert, kita ganti dengan nama. Nah, kelas juga ganti dengan kelas. Terus keperluan juga ganti dengan ini, kita preview. Nah, dia akan terjadi pergantian. Namanya jadi Andi, kelasnya jadi AP1A, keperluannya pengambilan gambar. Terus selanjutnya AP1B Budi, pengambilan jadwal UAS. Nah, ada Citra AP1. Nah, baik, selanjutnya saya akan menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung keuangan. Di sini saya akan membuat dulu hitung ini. Ini ada kasih garis. Sini tanggal 01 02 buku tulis pulpen pensil biro apa kita peroleh dari sama dengan ini di ini. Biar tidak memakan waktu, langsung aja kita 2 kali klik, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada. Nah, di sini kita akan membuat
langsung. Terus ada total ini, total sum, ini, ini, tutup ke N. Kalau rata-rata sama dengan A, B, I, ini. Terus nilai terendah sama dengan ini. Ini, ini sama dengan ini. Nah, ini adalah total rata-rata nilai terendah, nilai tertinggi. Kita akan merubah ini menjadi merubah harga dan total kepada rupiah. Kita blok ke kanan, terus ada format shelf ini, accounting bisa juga seperti ini, pilih ini. Desimalnya 0. Nah, jadi dia ada rupiah ini juga, kita kasih rupiah. Ini oke. Nah, sudah. Terus kita akan freeze pens, kita klik di sini. Terus buka menu view, review. Ini view instance. Nah, dia sudah ke freeze. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya pada Microsoft Excel, yaitu pembuatan rekap nilai. Di sini saya akan membuat judulnya rekap nilai mahasiswa semester ganjil. Saya blok, saya merge. Nah, sudah. Di bawahnya kita akan membuat di sini presentase yang akan kita input. Sini total ada 20% untuk tugas, 20% untuk kuis, 25% untuk UTS, ke 35% untuk UAS. Kita mergein, totalnya ada 100%. Kita kasih ini border, all border. Sudah. Nah, di bawah ini mari kita bikin data mahasiswanya dari nomor, nama, tugas, kuis, UTS, UAS. Nah, kita akan mencari nilai akhir, statusnya, terus grade-nya. Ini bisa kita
kita atur. Sudah ini. Oke, Times New Roman. Times New Roman 12. Nah, ini. Ini kita geser di series kolom sampai 10. Oke. Nah, sudah ada nomornya 10. Nama-namanya itu ada Dea, Salsa, Aisyah, Nah, Intan, Faza, Zaki. Nilai tugas ada 80, 70, 90. Kurung nilai tugas dikali 20%, tutup kurung ditambah buka kurung nilai kuis kali 20%, tutup kurung ditambah nilai ini kurung dulu dikali 25%, tutup tambah nilai UAS kali 35%, tutup kurung, kita kasih titik koma 0, tutup kurung, enter. Ini hasil nilai yang sudah kita pakai rumus round, kita kopikan ke bawah. Nah, jadi nilai akhir yang diperoleh. Status kita akan menggunakan rumus IF sama dengan sama dengan IF G7 lebih besar sama dengan 60 kutip titik koma kutip lulus kutip titik koma kutip tidak kurung, enter. Sudah dapat statusnya, ini kita kopikan ke bawah. Untuk grade itu kita pakai rumus IFS sama dengan IFS G7 besar sama dengan titik koma kutip A kutip 85 titik koma G7 besar sama dengan 75 kutip B kutip G7 besar sama dengan 65 C G besar 5 sama dengan 5 E C ini D koma G7 kecil 55 E besar. Kita cek lagi, besar sama titik koma B G G
Nah, grafnya sudah dapat, kita kopikan ke bawah. Bisa diperkecil lagi. Nah, ini kita blok, kita jadikan rata tengah. Setelah itu, ini kita kasih border. Nah, ini yang untuk yang lulus, pakai round, pakai IFIS. Ini yang tidak lulus juga sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian Excel juga, yaitu analisis grafik pada Excel. Pertama, saya akan membuat judul analisis grafik pada Excel di blok ini ngerjain. Sudah, di bawahnya kita akan membuat data, nama, data nilai untuk masukkan ke dalam grafiknya. Nilai akhir. Ada nama sama nilainya aku ambil dari rekap nilai semester ganjil. Kita copy saja. Sudah. Kita kasih border. Nah, sudah. Nah, ini semua kita copy. Kita masuk ke insert, kita di sini ada chart, kita akan memilih yang kolom yang 3D ini. Nah, sudah jadi di sini grafik yang kita inginkan, bisa kita pakai elemen, mungkin kita pakai data label. Nah, sini sudah tahu jumlah-jumlah atau rata-rata yang dimiliki. Bisa kita kasih ini, bisa didesain, atau pakai format, dikasih shape. Tidak, pakai ini saja. Nah, ringkasan. Ringkasan itu kita akan membuat mencari rata nilai terendah nilai tertinggi. Nah, sini kita pakai average sama dengan sampai kita berpin sama dengan max. Sudah. Jadi kita baik, selanjutnya di sini saya akan menggunakan Microsoft PowerPoint untuk menampilkan presentasi yang akan dibikin pada PowerPoint, yaitu dengan tema pemanfaatan komputer dalam perkuliahan dan administrasi. Ini kita blok. Sebelumnya saya sudah membuat subjudul yang akan saya tampilkan pada hari ini. Pertama itu ada tema, kita blok. Ini kita ganti 36 biar lebih besar dan di bold. Bisa kita tarik ke bawah atau mau ke tengah. Nah, sudah. Ini mau kayak dikasih shape juga boleh. Saya akan memasukkan nama sesi kuliah komputer dasar. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya dalam kegiatan. Selanjutnya ada menjelaskan hubungan Selanjutnya di sini ada pemanfaat komputer dalam perkuliahan.
sama media. Nah, ini gambar yang saya tambahkan. Ini perbesar lagi. Ini sumbernya dari detik. Selanjutnya itu ada pemanfaatan dalam administrasi. Ada pengelolaan. Selanjutnya alur pakai smart art. Ini oke. Okay. Di sini ada input data. Ini ada access. Ini ada kanan data. Sini output informasi. Bisa diperbesar. Naik ke atas, kita rapikan ke tengah. Sudah, terus ada tantangan dan solusi. Ketergantungan teknologi. Terus ada jaringan solusi pelatihan penggunaan fasilitas IT. Nah, di sini terakhir penutup. Oke, justify besarkan 6 page. Nah, sudah terisi semua presentasinya. Ini akan saya rubah menjadi PDF dengan cara ekspor. Ini. Download desktop. Masuk pada folder yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya di sini saya sudah mencari 2 sumber dari artikel tentang etika penggunaan internet. Yang pertama ini saya sudah dapat membangun kesadaran moral dan etika dalam berinteraksi di era digital. Di sini sudah ada penulis dan lain sebagainya. Di sini untuk sumber kedua, edukasi literasi untuk menciptakan penggunaan internet yang aman di SD. Sudah juga. Nah, kita masuk ke Word untuk bisa menyalin yang sudah kita cari tadi. Seperti ini contohnya. Nah, ini penulis, tahun terbit. Ini juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan membuat tes mengetik pada aplikasi Typing Study.